Puji dan syukur kepada Tuhan, Allah Bapa kita yang pengasih dan penyayang, yang telah memberkati kita semua sampai saat ini. Kami berbahagia bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena kita bisa berbakti bersama-sama melalui live streaming media sosial. Harapan kami, walau dalam keterbatasan ini, tidak mengurangi sukacita kita dalam mengikuti seri ibadah Saat Teduh bersama Allah. Dengan tema Kristus, kebenaran dan kemenangan kita bagi segala bangsa. Saat ini kita berada pada pembahasan yang ketujuh dengan judul Aturan Alam Semesta bagian kedua. Kemarin malam kita telah membahas firman Tuhan dengan judul Aturan Alam Semesta bagian pertama oleh hamba Tuhan Pendeta Heri Sutomo. Pada saat ini kita akan melanjutkan dengan topik yang sama sebagaimana kelanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu aturan alam semesta kedua. Sebelum kita membahas firman Tuhan, izinkan saya mengundang kita berdoa. Ya Allah yang kekal, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami akan mempelajari kembali firman-Mu, aturan alam semesta bagian kedua, sehingga kami dapat memahami kasih dan kebenaran Tuhan melalui firman-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Aturan alam semesta kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa alam semesta taat pada hukum alam semesta? Di tata surya kita pusatnya matahari. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang sekarang ini adalah fakta ilmiah. Bumi kita, planet yang ketiga, mengelilingi matahari karena ada tekanan gravitasi dari matahari, sehingga bumi kita berputar pada orbitnya. Seperti bulan. Mengapa bulan mengelilingi bumi? Karena bulan mendapat tekanan gravitasi dari bumi. Itulah sehingga alam semesta ini ada hukum. Rahasianya, siapa yang menciptakan alam semesta? Alkitab firman Tuhan ini berkata di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas di sini bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ada satu persoalan yang terjadi pada waktu di surga. Wahyu 12 ayat 19 mengatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi planet yang ketiga di tata surya ini, ada setan yang dicampakkan dari surga ke bumi, dan dia sekarang diam di bumi. Kita tahu bersama di dalam Kejadian 2 ayat 8 dan 9, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena bukan hanya mereka yang ada di bumi. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, adapun ular yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut
perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah penipuan pertama di bumi. Yang jadi sasaran setan ular ini adalah untuk menjatuhkan ciptaan Tuhan yang serupa dengan Tuhan. Ini adalah gambar Allah, dan dia mau menghancurkan karena ada kecemburuan, keiri hatian, ketidaksenangan. Unsur-unsur itu pada akhirnya setan berbuat dosa dan dicampakkan ke bumi, dan dia mau menghancurkan ciptaan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan di bumi inilah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi puji dan syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang dia sudah ciptakan ini untuk ditinggalkan, sehingga ada rencana keselamatan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, rencana keselamatan diberikan. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana manusia yang berdosa ini tetap berhubungan dengan Allah? Yang dibuat oleh manusia yang berdosa ini supaya layak di hadapan Allah dan rencana keselamatan itu terpenuhi adalah manusia ini atau Adam berbuat baik kepada Allah melalui membuat mezbah korban bakaran, domba yang disembelih di depan gerbang timur Taman Eden. Disitulah kasih Tuhan nyata kepada manusia yang berdosa, karena dia sudah nyatakan permusuhan antara engkau dan perempuan, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan mematuk tumitnya. Jadi antara dua kekuatan di sini, kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Keturunan dari Tuhan yang akan meremukkan kepala dari ular itu. Jadi ular berpikir, siapa keturunannya ini? Dari keturunan manusia, manusia itu adalah Adam. Adam adalah manusia. Sampai kepada Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi keturunan Adam, Set, Enos, sampai kepada Nuh. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mempunyai 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan dari garis keturunan Semlah, sabda Tuhan untuk menyertai umatnya dia berikan. Dari keturunan Sem sampai kepada Terah. Terah mempunyai anak, Abraham, Nahor, dan Haran. Dan dari Abramlah keturunannya yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan dan akan menjadikan dia bangsa yang besar, dan seluruh bangsa di dunia akan menghormatinya. Abraham keluar dari Kasdim. Saudara-saudaraku yang kekasih, Abraham diuji imannya yang terakhir kali. Allah berfirman kepada Abraham, kamu harus pergi ke tanah Moria bersama-sama dengan anakmu Ishak dan korbankan Ishak menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Abraham pergi ke tanah Moria dan Tuhan menunjukkan satu bukit, dan di sanalah dia membuat mezbah korban bakaran seperti leluhurnya Adam dan Hawa. Dan begitu juga seperti Nuh,
membuat korban bakaran. Saat ini diujilah iman dari Abraham. Selesai mezbah dibuat, anaknya berkata, "Bapa, di mana korban atau domba yang akan disembelih?" Jawab bapaknya, "Tuhan akan menyediakan. God will provide." Pada waktu dia mengikat tangan anaknya dan meletakkan di mezbah korban bakaran, dia mengambil pisau dan mau menyembelih anaknya. Saat itu juga malaikat berfirman, "Jangan bunuh anakmu, lihat ke belakang." Dan pada waktu dia melihat ke belakang, ada domba jantan, tanduknya terbelit oleh semak belukar. Dia mengambil domba jantan itu dan dia persembahkan kepada Tuhan. Dari keturunan Abraham ini, saudara-saudara, Ishak adalah anak perjanjian. Dari Ishak datang kepada Yakub. Ishak mempunyai dua anak, Esau dan Yakub. Tetapi dari anaknya Yakublah janji untuk menjadi bangsa yang besar dan diberkati diberikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yakub membuat masalah yang besar. Itu sebabnya namanya Yakub penipu, kata Esau. Dan mamanya Ribkah katakan, "Aku suka kamu mengambil perempuan menjadi istri ke sanak saudaraku yang ada di Mesopotamia." Yakub pergi ke Mesopotamia. Pada waktu Yakub lelah dan tidur, dia bermimpi melihat tangga dari surga ke bumi di mana malaikat-malaikat Tuhan turun naik. Waktu dia terbangun, firman Tuhan kepadanya, bahwa janjinya kepadanya tetap. Dan Yakub katakan di Betel itu, "Sungguh luar biasa. Ini adalah pintu gerbang surga." Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana Tuhan bekerja untuk keturunannya yang akan memulihkan kasih dan kebenaran yang sudah dirusak oleh setan di Taman Eden. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Yang tertua Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Inilah anak-anak Yakub. Dan anak-anak Yakub inilah yang menjadi 12 suku Israel. Pada waktu Kanaan kelaparan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli makanan supaya mereka tidak mati kelaparan. Waktu anak-anaknya pergi ke Mesir, Yusuf pada waktu itu sudah menjadi mangku bumi. Orang kedua di istana Firaun. Pada waktu Yusuf melihat kakak-kakaknya berkunjung dan memberi makanan, saudara-saudaraku yang kekasih, Yusuf langsung mengingat kejahatan dari kakak-kakaknya. Tapi dia tidak marah. Waktu dia berterus terang, malah kakak-kakaknya yang takut kepadanya. Itulah karena iri hati, karena dengki, dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Pada akhirnya mereka berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf katakan kepada kakak-kakaknya, "Tuhanlah yang merencanakan ini. Saya tidak marah dan masih berapa tahun kelaparan yang akan terjadi karena sementara terjadi. Jadi panggillah bapak kita untuk tinggal di Mesir karena kelaparan yang masih terjadi saat itu." Saudara-saudaraku yang kekasih, Yakub datang di Mesir dengan kekuatan 70 orang dan tinggal di Mesir, di mana Yusuf menolong mereka supaya tidak mati kelaparan keluarga mereka. Waktu berbicara Mesir ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang 13, firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka,
dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, keluarga Yakub yang ada di Mesir, mereka ini diperbudak selama 400 tahun. Sejarah mencatat bangsa Israel tinggal di Mesir 430 tahun. Jadi Tuhan mendengar seruan doa yang mereka panjatkan karena siksa dan deritanya mereka alami di tanah Mesir. Dan Tuhan datang kepada Musa, berfirman kepada Musa untuk memimpin orang-orang Israel ini keluar dari tanah perhambaan di Mesir ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Musa katakan kepada Tuhan, aku tidak mampu, tapi bagi Tuhan semuanya memungkinkan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Musa dari suku Lewi diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan menghukum orang-orang Mesir yang sudah menyiksa orang-orang Israel sebelum keluar dari tanah Mesir. Dan mulailah tulah pertama air menjadi darah, sampai tulah yang ketujuh, yaitu kegelapan. Sebelum masuk tulah ke-9, kegelapan. Sebelum masuk tulah ke-10, Tuhan berfirman kepada Musa, harus korbankan setiap keluarga domba. Disembelih domba itu dan darahnya harus ditaruh di palang. Dan itulah Paskah pertama untuk memperingati orang Israel yang adalah budak di tanah Mesir dan dengan kuasa dan kasih Tuhan keluar ke tanah perjanjian Kanaan. Itulah Paskah yang pertama, saudara-saudara. Dan ada juga roti tak beragi. Itu mulai dari Keluaran pasal 12 dan seterusnya. Dan yang ketiga yang dibuat adalah buah sulung. Apa saja yang diberkati oleh Tuhan, baik ternak maupun hasil dari pertanian, harus dipersembahkan kepada Tuhan yang pertama itu. Sampailah mereka di Sinai atau di Horeb. Dan di Sinai inilah Tuhan berfirman kepada Musa, yaitu hukum pertama yang kita sudah dengar kemarin malam mengenai Taurat Tuhan. Muncul kata Taurat di sini. Taurat sama dengan hukum. Jadi Taurat Tuhan, hukum Tuhan. Itu yang ditulis di 10 hukum atau 2 loh batu, the 10 commandments itu. Jadi itu Taurat Tuhan. Karena kita membahas hukum yang kedua, saudara-saudara, kita ulangi kembali hukum yang pertama, yaitu hukum Tuhan atau Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ini ditulis oleh jari Allah di batu. Dalam Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Keluaran 23 ayat 16, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Hukum pertama itu adalah 10 hukum. Itulah yang disebut Taurat Tuhan. Hukum Tuhan yang ditulis langsung oleh jari Allah sendiri yang kita pelajari kemarin malam. Dan bagaimana posisi 2 loh batu itu? Ulangan 10 ayat 5 mengatakan, lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi 10 hukum, 2 loh batu itu ditaruhlah di dalam tabut perjanjian. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah
dan kuduskanlah hari Sabat. Itu loh pertama, kasih kepada Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itulah kasih kepada manusia. Jadi dua loh batu itu yang ditaruh di dalam tabut perjanjian. Hukum kedua, ini yang saya mau jelaskan kepada saudara-saudara. Arti Taurat. Taurat artinya pengajaran Allah. Dalam bahasa Ibrani, Torah. Dan kumpulan buku-buku itu, atau pertama dalam bahasa Ibrani Torah, dalam bahasa Greek Taurat. Dalam bahasa Ibrani, kumpulan buku-buku itu disebut Pentatut, yaitu 5 buku Musa. Dalam Taurat, bahasa Greek Taurat, di mana perjanjian lama itu, kitab perjanjian lama dari bahasa Ibrani diterjemahkan langsung ke bahasa Greek, sehingga muncul kata Taurat itu, atau Septuaginta dalam bahasa Latin, atau aksara Romawi LXX Lexicon. Itu sama berbicara mengenai kitab Musa, 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah yang ditanyakan di dalam kitab Matius 22 ayat 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk memahami ini, kitab perjanjian lama yang ada 39 buku, saya membagikan kepada saudara-saudara. Kalau kita menyebutkan 5 buku Musa, otomatis adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 12 kitab sejarah, mulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester. Itu adalah 12 kitab sejarah yang kita akan dalami. Ada 6 kitab sastra: Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ratapan. Ada 4 nabi besar: Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Dan ada 12 nabi kecil: Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Jadi pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang kekasih, fakta Alkitab mengatakan bahwa ditulis oleh Musa, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa, ditulis oleh Musa pada suatu kitab dan diletakkan di samping tabut perjanjian. Jadi kalau hukum Tuhan, 2 loh batu yang disebut The Ten Commandments itu diletakkan di dalam tabut perjanjian. Tetapi dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 24 sampai 26, ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkan di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi pengertian
Taurat ini yang banyak disalah mengerti di kalangan Kristen. Taurat ini artinya hukum, yang dalam bahasa Ibrani Torah diterjemahkan ke dalam bahasa Greka. Dan sekarang hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri, dua loh batu, adalah karakter Allah, bahwa Tuhan adalah hukum, karunia dan damai sejahtera untuk menuntun umat-umatnya berbakti dalam roh dan kebenaran untuk mencapai kemenangan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa yang Dia sudah janjikan dari awal. Saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kita dapat mengerti mengenai Taurat. Taurat Tuhan yang pertama dan Taurat Musa yang kedua. Kalau Taurat Tuhan di dua loh batu, kalau Taurat Musa dikatakan oleh firman Tuhan, tuliskan itu perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab dan diletakkan di samping tabut. Itu yang disebut Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 buku Musa yang sudah disebutkan tadi. Saudara-saudaraku yang kasih, ini gambarnya. Taurat Tuhan di dalam, Taurat Musa di samping. Fakta Alkitab yang berikut tentunya dalam pengertian hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dan Musa tuliskan itu di dalam kitab. Intinya dalam pekabaran dalam buku Imamat adalah itu untuk ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Ketetapan-ketetapan. Kalau di Indonesia legislatif, ada TAP MPR yang diputuskan oleh legislatif. Ada peraturan-peraturan, itu tugas dari eksekutif. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah. Sampai gubernur pun ada perda, peraturan daerah. Itu eksekutif. Hukum-hukum yang dikatakan sini serta hukum-hukum itu yudikatif. Baik itu pengadilankah atau Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu rananya dari yang memutuskan hukum itu, yaitu yudikatif. Yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Jadi hukum Taurat Musa ini adalah firman yang Tuhan sampaikan supaya berlaku kepada bangsa. Sebagai bangsa harus ada ketetapan-ketetapan, harus ada peraturan-peraturan, harus ada hukum-hukum. Di dunia ini kita mengenal 12 bulan. Tapi untuk orang Israel pada waktu itu, Yahudi pada waktu itu, hari raya Yahudi, lambang adalah 1 tahun Yahudi. Paskah, roti tak beragi, buah sulung, roti unjukan, sangkakala, pendamaian, dan pesta daun-daunan. Ini yang dirayakan di dalam keimamatan untuk melayani, karena semuanya adalah gambaran Yesus yang akan datang. Karena keturunannya akan meremukkan kepala dari ular ini, keturunan dari perempuan. Saudara-saudaraku yang kekasih, fakta Alkitab berikut mengatakan disebut hukum yang berisi peraturan-peraturan. Jadi hukum Taurat yang dimaksudkan yang diletakkan di samping tabut perjanjian, ya, karena 2 loh batu di dalam tabut dan di samping tabut itu kitab Musa. Efesus 2 ayat 15 katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ibrani 9 ayat 10 katakan, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi ada hukum Tuhan, ada hukum sipil, ada hukum kesehatan. Dan begitulah kalau kita berbangsa
dan bernegara. Semuanya harus diatur sehingga keharmonisan itu dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Dan Tuhan peduli karena Bani Israel adalah bangsa yang Dia tuntun untuk mengajarkan bagaimana Tuhan itu berperaturan. Fakta berikutnya, berikan kepada Musa supaya dibacakan kepada orang Israel. Imamat 1 ayat 1 sampai 3 dan Keluaran 24 ayat 3. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu berikan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Dan itu semua tertulis dalam kitab Taurat Musa, saudara-saudara, supaya mereka menyembah. Karena Tuhan mempunyai rencana yang mulia di balik dari hukum-hukum yang diberikan dan dicatat oleh Musa dan dinamai hukum Taurat ini adalah semuanya melambangkan Kristus nanti, saudara-saudara. Itu sebabnya secara serentak orang Israel katakan, segala firman Tuhan kami akan laksanakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini bukti berikut dalam fakta Alkitab. Diberikan sesudah manusia berdosa. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ibrani 8 ayat 4. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yohanes 19 ayat 13. Bagaimana penderitaan Yesus yang disebutkan dari pengadilan Pilatus, dari Gabatah sampai Golgota. Dia tidak berdosa, tapi itulah rencana Tuhan untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal dan dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang sudah menjadi rencana keselamatan sejak dari awal. Tidak heran kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan harus dipelajari setiap saat oleh bangsa Israel untuk mengetahui bagaimana kasih Yesus Kristus setelah nenek moyang kita berdosa, keselamatan melalui pengorbanan. Yang dulunya yang ditulis oleh Musa adalah di 5 kitab itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, fakta Alkitab berikutnya Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi yang pertama ini adalah Yudaisme, di mana ia hapuskan upacara-upacara yang diadakan oleh Yudaisme, oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Buktinya saudara-saudara, waktu Stefanus sebelum dilontar dengan batu, mereka meminta kesaksian Stefanus. Bagaimana dia sangat berani memberitakan Injil mengenai Yesus Kristus. Karena orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani Mesaya. Artinya yang diurapi.
Dalam bahasa Greka disebut Kristos atau Kristus, sama yang diurapi. Tapi mereka tidak percaya kalau dialah Mesias yang ada di depan mata mereka. Malah dia dipakukan di kayu salib. Itu yang disaksikan dari Gabata ke Golgota. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada akhirnya Stefanus harus dilontar dengan batu supaya dia menyangkal iman. Dia tidak mau menyangkal iman dan dia mati dilontar dengan batu. Sejak saat itu Yahudi secara bangsa ditolak oleh Tuhan. Di tahun 34 Stefanus dilontar dengan batu dan dia mati. Sejak saat itu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Paulus dan Barnabas pergi ke Antioquia. Dan orang-orang Kristen yang berkumpul saat itu pertama kali pengikut-pengikut Kristus disebut Kristen. Jadi dia menegakkan yang kedua, yang Kristiani, umat-umat Tuhan yang Kristiani yang percaya akan perintah-perintahnya. Taurat Tuhan, 10 perintah Tuhan, dan Taurat Musa adalah kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Selanjutnya, Taurat Musa itu dapat berubah karena tidak sempurna. Ibrani 7 ayat 12 dan 18 katakan, sebab jikalau imamat berubah dan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Memang dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Penyelidikan mendalam mengenai Ibrani 7 ayat 12 membuktikan bahwa hukum yang telah diubah atau yang tidak berlaku lagi dan dibatalkan pada salib Golgota adalah hukum keimamatan atau hukum Lewi, yaitu peraturan-peraturan ilahi yang menyangkut korban binatang, persembahan, dan seluruh tugas-tugas keimamatan. Itu yang digenapi di kayu salib, saudara-saudaraku yang kekasih. Peraturan-peraturan yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa dan berbagai korban binatang yang dipersembahkan, semuanya sudah digenapi. Dan itulah pekerjaan keimamatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara itu dikatakan dihapuskan di kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jelas firman Tuhan itu ditujukan kepada Taurat yang disebutkan di sini, Taurat Musa. Karena semua yang dikorbankan, semua yang diacarakan, semua yang mereka buat untuk perbaktian kepada Tuhan, semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Matius 27 ayat 51 mempertegas lagi kembali, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi acara di Ka'bah itu sudah tidak ada lagi dengan tandanya tabir Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi pelayanan keimamatan karena Kristus sudah tersalib. Jadi hal-hal yang dibuat yang masih dipertahankan saat ini, kita kan adalah Kristen. Itu sebabnya harus memahami, karena adat istiadat ini tetap dipertahankan. Tapi kalau kita dapat memahami dan mengatakan ini, bahwa yang digenapi ini di kayu salib adalah Taurat Musa, bukan Taurat Tuhan. Allah menyatakan tanpa salah bahwa peraturan keimamatan dalam perjanjian lama sudah selesai, karena sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama dari upacara keimamatan itu hanya mengarahkan kepada Kristus, dan tujuan itu telah tercapai. Ia sudah datang dan telah menyerahkan nyawanya sebagai korban satu kali dan untuk selamanya. Maka peraturan keimamatan itu sudah cukup tugasnya,
saudara-saudara. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi, karena Yesus sudah genapi itu di kayu salib. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih, yang dimaksudkan oleh Tuhan ini adalah 10 hukum Taurat Tuhan. Jadi kita simpulkan hari raya Yahudi lambang dan wujudnya. Lambang 1 tahun Yahudi dari Paskah sampai Pondok Daunan wujudnya. Paskah itu adalah penyaliban Yesus. Roti tak beragi Kristus dalam kubur. Buah sulung kebangkitan. Roti unjukan Pentakosta, di mana kemenangan jiwa-jiwa, 3.000 jiwa setiap hari dibaptis. Sangkakala gerakan kedatangan Yesus yang kedua kali, pendamaian, penghakiman pra-advent, dan pesta daun-daunan, yaitu pulang ke rumah Bapa. Wahyu 12 ayat 17 mengatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku yang kekasih, itu yang sekarang setan mau kejar keturunan yang lain, yaitu tandanya yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yesaya 8 ayat 20 katakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jelas saudara-saudaraku yang kekasih, untuk membedakan hukum Tuhan, hukum pertama, dan hukum Taurat, hukum Musa, 5 buku Musa, hukum kedua, sehingga itu kita pahami bersama, ternyata sudah digenapi, tetapi setan sekarang tidak tinggal diam. Dia sekarang mengejar keturunan yang lain dari perempuan itu yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Biarlah kekuatan firman Tuhan pada malam hari ini kita peroleh bersama. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.